Alhamdulillah Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد yang sama-sama menjaga para alim, para kiai, para guru, para asatidz, wabil khusus ketua DKM Aulia Al-Ustaz Abdul Razak yang sama-sama menjaga Al-Ustaz Al-Ustaz Amin Bani atau wakil hormat mohon maaf kami tidak satu bapak-bapak ibu-ibu ada hadiah yang kami cintai. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan dalam rangkaian peringatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama membaca Al-Waqi'ah. Oleh karenanya kami pun mendoakan semoga yang hadir ini semuanya senantiasa oleh Allah dianugerahi keberkahan, dianugerahi kesehatan, oleh rezeki yang berkah berlimpah. Dimudahkan. Ya Allah, Allah yang hari ini sedang menghadapi ujian, semoga dimudahkan untuk bisa melunasinya. Semoga hari ini kita memiliki umur yang panjang, kita memiliki ilmu yang manfaat, memiliki keluarga yang sakinah, dan kita yang soleh solehah. Kalau tadi kata-kata Abi dari Amati apabila manfaatnya surat Al-Waqi'ah, saya ingin memulainya dari kuis. Nanti yang bisa saya kasih hadiah, yang bisa saya kasih hadiah. Kuisnya terutama mungkin yang kayaknya bisa jawabnya kayaknya begitu. Ya, kalau kita ini sering begitu, kira-kira pengen tahu mana jeruk yang bagus, mana jeruk yang tidak bagus, pasti ada di sini. Nah, pertanyaannya, tolong sebutkan ciri jeruk yang bagus. Ini yang bagus, yang besar dia. Ya, ayo, ciri yang bagus itu kira-kira cirinya. Ayo, silakan yang bisa. Ya, kalau jawaban benar kasih hadiah. Bukan bakal bisa. Ayo. Kan angkat tangan nih, kenceng. Ayo, ya.
Aku berada ya. Lupa. Dari bapak-bapak. Pokoknya ada ciri yang paling nampak bahwa itu yang bagus. Apa? Coba dikit. Satu ciri yang bagus. Ayo. Yang lurus. Bentuknya bulat pakai. Anak juga. Ayo. Pokoknya hampir sama. Ciri jeruk yang bagus, ciri anggur yang bagus, ciri pisang yang bagus, cirinya sama. Nah, coba sebutkan satu cirinya. Jeruk yang bagus, atau pisang yang bagus, atau anggur yang bagus. Tidak busuk. Tidak busuk. Tidak busuk. Masih belum ada. Ada labelnya. Ya, bagian sama sebagai tidak. Makan sempurna. Makan sempurna. Makan sempurna. Rasa-rasanya juga agak susah. Pokoknya orang pasti tahu oh itu bagus. Warnanya apa? Cerah. Warnanya lebih cerah, warnanya lebih segar. Jadi cirinya jeruk yang bagus itu warnanya lebih cerah, warnanya lebih segar. Termasuk kalau orang ditanya siapakah manusia yang bagus, cirinya yang cerah dan cirinya yang ringan. Makanya orang kalau ingin hidupnya tambah berkah, dilihat saja cirinya apa? Cirinya dia menampilkan wajahnya yang cerah, yang sungguh. Orang kalau pengen rezekinya tambah berlimpah, cirinya adalah dia menapaki hidupnya dengan wajah yang ceria dan sungguhnya. Orang kalau ingin keluarganya sakinah, maka cirinya dia harus bisa tampil di keluarganya dengan penuh keceriaan dan kesungguhan. Orang kalau ingin anak-anaknya soleh-soleha, maka di rumahnya dia harus bisa mendidiknya dengan ceria dan sungguhan. Orang kalau ingin senantiasa mendapatkan pergaulan yang bagus, maka dia membangun pergaulannya dengan sesungguhnya. Pertanyaannya, apa yang menjadikan orang itu wajah sesungguhnya? Apa yang menjadikan orang itu hidupnya menemukan bahagia? Apa orang itu agar hatinya senantiasa segar? Ternyata kalau untuk urusan kebutuhan fisik ada jeruk, ada anggur, ada rambutan, ada pisang, macam-macam. Tetapi kebutuhan fisik untuk hati kita ternyata makanannya tidak ada. Jeruknya tidak ada, anggurnya tidak ada. Jeruk bermanfaat untuk fisik kita, anggur bermanfaat untuk fisik kita, air mineral bermanfaat untuk fisik kita. Sementara kebutuhan hati kita, apa nutrisinya, apa makanan? Ternyata kalau kita ingin dapat jeruk harus beli mahal, kalau kita ingin dapat salad harus beli mahal, kalau kita ingin dapat pisang harus beli mahal. Ternyata makanannya hati kita itu kurang berjaya. Apa makanan hati kita? Makanan hati kita adalah air itu. Makanya apa yang menjadikan orang itu bahagia? Ternyata bukan isi kantongnya. Saya contohkan, uangnya banyak, mobilnya bagus, rumahnya bagus, ya, kedudukannya tinggi. Kira-kira bahagia? Mungkin. Tapi kalau hatinya lebih galau, ya, contoh, dia dari tersangkut kasus dengan KPK, bahagia? Siapakah yang hidup
hidupnya senantiasa segar, cerah, sumringah. Orang yang bisa punya kelapangan. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadikan agar hati kita lapang? Ternyata vitaminnya, proteinnya, karbohidratnya ada ayam itu. Makanya kalau kita ingin nyari obat sakit kepala di apotek banyak. Kalau kita cari penyakit lambung di apotek banyak. Kalau kita cari obat yang berkaitan golongan di apoteknya banyak. Tetapi tolong silakan cari di apotek manapun cari obat sakit hati. Ada? Tidak ada. Nah, justru Al-Quran hadir menjadi siraman untuk hati kita. Orang yang asalnya gelisah dengan ayat Al-Quran menjadi gampang. Orang yang asalnya resah dengan ayat Al-Quran menjadi tenang. Orang yang asalnya susah sulit dengan ayat Al-Quran menjadi gampang. Orang yang asalnya kelihatannya cemas kalau dengan ayat Al-Quran berbau. Makanya, kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Karena tidak ada di semesta ini yang bisa menandingi Quran. Dari apanya? Obat hati. Makanya Al-Quran diturunkan sejatinya menjadikan kita, menuntut kita supaya apa? Supaya menemukan hidupnya bahagia. Nih, biasanya di antara kita cita-citanya kita pengen tahu yang cita-citanya pengen kaya, yang pengen kaya raya, ya Allah, yang definisi doakan hidupnya lebih baik. Ayo saya dengan mana pada baik. Saya contohkan, kalau saya jualan jeruk, jeruknya umumnya 1 kilonya 15.000. Saya jual 12.000. Kira-kira orang belinya ke yang 15.000 atau 12.000? Oke. Saya jual jeruk harganya 12.000. Tapi saya jual wajarnya sambil sebelum. Kira-kira orang tertarik datangnya pengen belinya ke yang 12.000 atau 15.000? Makanya kenapa rezeki kita gak berlimpah? Mulai dari kesalahan kita memperlihatkan fungsinya, memperlihatkan sebelumnya, memperlihatkan susahnya. Apa yang menjadikan kita susah? Ada itu. Kalau kita merasa hidup susah-susahnya di mana? Kalau kita merasa hidupnya sulit-sulitnya di mana? Kalau kita merasa hidupnya sengsara-sengsaranya di mana? Jauh kita itu. Itu ya. Sehat dengan sakit lebih banyak mananya. Sehat dengan sakit lebih banyak mananya. Tidak ada alasan kita mengeluh karena lebih banyak sehat. Ada makan terasa nikmat dengan makan terasa pahit lebih banyak mananya. Nikmat. Sekali lagi makan terasa nikmat dengan makan terasa pahit lebih banyak mananya. Nikmat. Jadi sudah ada alasan kita merasa susah ya. Oke, ketiga tidurnya dengan tidak bisa tidur lebih banyak mana? Tidurnya. Lebar lebih banyak, makan nikmat lebih banyak, tidurnya lebih banyak. Satu lagi, punya uang dengan tidak punya uang sama sekali lebih banyak mana yang Punya uang. Terus hidupnya susah. Apa notabene detail. Masalah uang, Pak. Makanya alasan kenapa kita harus senang, kenapa kita harus bahagia. Kalau kita tidak bahagia, maka orang sekelilingnya menjadi masalah. Tetapi kalau kita cemberut, maka orang sekelilingnya menjadi suaminya cemberut saya yakin istrinya menjadi susah. Anak-anaknya kita pasti dia tidak bisa sendiri. Kenapa? Karena melihat bapaknya cemberut. Begitu pun juga kalau melihat ibunya cemberut,
bapaknya pasti nggak bisa. Anak-anaknya juga pasti nggak bisa. Pertanyaannya yang menjadikan kita merasa hidupnya susah, anggaran itu gimana ya? Nah, maka kita dihadirkan di muka bumi ini sejatinya valida untuk apa? Untuk senantiasa menapaki hidup ini dengan baik. Jangan merasa susah. Kalau kita punya masalah, di luar sana banyak yang masalahnya lebih gede dibanding kita. Ayo, saya pengen tahu. Yang punya hutangnya di atas 10 miliar atau ratusan juta ya iya. Di luar sana banyak yang hutangnya di atas 10 miliar, di atas 100 miliar. Kalau kita punya hutang, jutaan orang yang di luar sana juga sama. Yang paling penting pertama, kita yakin bahwa saya harus bisa bayar. Kalau kita merasa katakanlah rumah kita kecil, di luar sana juga banyak yang berhutang kecil. Pertanyaannya kalau rumahnya besar mau? Nih saya tanya, pengen rumah besar atau rumah kecil? Ayo saya pengen rumahnya besar atau rumahnya kecil? Kalau rumahnya besarnya 1 kilometer mau? Luasnya 1 kilometer, gimana nyakunya? Gimana nyakunya? Jadi sudah gimana kan nikmatnya hidup? Ternyata nikmatnya hidup itu ada di sini. Caranya gimana? Mensyukur. Gimana cara agar hati kita bisa bersyukur? Ternyata hatinya harus sering disiram. Hati itu sama kayak tumbuhan, tanaman. Kalau lama tidak disirami, pasti layu. Kalau lama tidak disirami, pasti mengering. Tidak kelihatan segernya, tidak kelihatan cerianya. Maka siapakah orang yang akan menemukan bahagia? Cirinya orang yang lisannya sering baca Al-Quran. Makanya, kenapa baginda Nabi besar dikasih mukjizatnya Quran? Kalau Nabi Musa mukjizatnya tongkat dan hanya bisa dipakai oleh Nabi Musa saja, tidak bisa dirasakan oleh Tuhan. Kalau Nabi Isa mukjizatnya adalah menyembuhkan orang sakit, hanya bisa dirasakan oleh Nabi Isa saja, tidak bisa dirasakan oleh Tuhan. Tetapi mukjizatnya Nabi Muhammad adalah Quran, bisa dirasakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa dirasakan oleh kita sebagai Tuhan. Dari mana buktinya? Gampang. Yo, kalau kita senang baca novel, coba baca novel dari halaman pertama sampai akhir. Coba baca lagi yang kedua kalinya. Masih ringan? Bosan. Padahal kita hobinya baca novel. Pertanyaannya, adakah yang bosan baca surat Al-Waqiah? Nah, coba yang bosan baca surat Al-Waqiah. Nah, saya tanya, ngerti nggak yang dibaca? Bayangkan, bacanya nggak ngerti, tapi nggak ada bosan. Sementara kita baca novel, ngerti maksudnya, tapi baca yang kedua kali sudah nggak mau. Sementara kita baca Al-Waqiah, bacanya saja tidak ngerti, tetapi kok heran nggak ada bosan. Itulah yang disebut namanya mukjizat Quran. Nah pertanyaannya, kalau orang nempelnya dengan mukjizat, apa jadinya? Orang itu minum Quran itu kayak minyak wangi. Kalau orang nempelnya dengan minyak wangi, jadinya Wangi. Begitu pun juga kalau orang nempelnya dengan Quran, maka dia hidupnya akan menemukan hal-hal luar biasa. Nah pertanyaannya, ada apa dengan surat Al-Waqiah? Oke, saya tanya, kira-kira jeruk ini bagus nggak dikonsumsinya? Bagus. Ada apanya bagus? Vitamin C. Ada apa? Vitamin C. Pertanyaannya oke, yang jujur ya. Yang pernah bawa jeruk ke laboratorium terus bilang bahwa benar kandung vitamin, yang pernah melakukan itu, saya kasih hadiah.
Ayo. Cari, Pak. Yang pernah mau datang ke live minta dilakuin bener kayak minta kita. Ayo, yang pernah kita kasih dia. Pertanyaannya kata siapa? Ada iklan. Ayo kata siapa? Kata dokter. Kenapa kita pernah tugas mana di mana vitaminnya? Ini saya. Kalau kasih tahu di mana vitaminnya? Warna kuningnya, rasa manisnya, rasa asamnya, atau di seratnya? Di manakah vitaminnya? Rasa asamnya. Ternyata yang tahu vitamin bukan orang sembarangan. Siapa dia? Dia haruslah orang yang ahli gizi dan melihatnya dari dengan kasar mata. Harus dibawa di laboratorium. Di lab baru tahu ternyata seperti ini mengandung vitamin. Oleh karenanya sangat bermanfaat untuk tubuh. Siapa yang mengatakan bahwa jeruk ini mengandung vitamin? Ternyata dia tahu. Nah pertanyaannya sekarang, ayo sampai kan langsung percaya saja kan? Kalau jeruk mengandung vitamin sekarang percaya nggak terkait surat Al-Waqiah? Siapa yang mengatakan? Tidak tanggung-tanggung yang bilang adalah baginda Rasul. Baginda Rasul itu sejak hidupnya tidak pernah bohong loh ya, tidak pernah bohong. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul? Maka Rasulullah Al-Waqiah, siapa saja yang membaca surat Al-Waqiah di kulli lailah, di setiap malam, apa faedah, apa hasil? Lalu tusrifu faraman akan. Apa hasilnya? Dia hidupnya tidak akan pernah tertimpa kefakiran selama ini. Apa iya? Nah, kan kita boleh nggak percaya kan? Yang bilang begitu Rasul. Jadi orang yang mau membaca surat Al-Waqiah itu ternyata hidupnya tidak akan pernah tertimpa kefakiran selama. Apa hubungannya baca surat Al-Waqiah dengan kefakiran? Apa hubungannya baca surat Al-Waqiah dengan rezeki? Nah, saya jelaskan. Orang kalau baca surat Al-Waqiah atau baca Al-Quran, coba saja mulai dirasakan. Kalau habis baca surat Al-Waqiah atau baca Al-Quran, coba belajar dirasakan. Gimana suasana hati? Biasanya orang kalau habis baca Quran apa? Biasanya dia akan jauh lebih yakin. Nah, ternyata orang kalau hatinya tenang, hatinya yakin, terus dia ngadepin bisnisnya, kira-kira bisnisnya akan tambah maju atau biasa saja? Orang kalau hatinya tenang dan hatinya tambah yakin, kalau dia ada pekerjaan, dia pekerjaannya akan bisa tuntas atau termenggalak. Makanya kenapa orang kalau baca Quran akan ada implikasi, akan ada fadilah bahwa dia mestinya akan bertambah. Maka kekuatan utamanya di hati. Hatinya tambah tenang, keyakinannya tumbuh kokoh. Lah dia menjadikan orang variabelnya sukses itu manakala hatinya tenang. Saya akan contohkan. Kita bawa motor, terus nggak tenang. Kira-kira sampai di rumah nggak? Boleh jadi. Kalau pikirannya lagi kalau pikirannya lagi tenang. Tapi kalau tenang, mau medan seterjal apa, kita akan bisa melewati. Makanya, kenapa kita hidupnya susah sulit? Karena sejatinya hati kita tak tenang. Kalau hati kita tenang, maka sebesar apapun masalah yang akan kita hadapi, itu ternyata kita akan bisa. Makanya yakini bahwa baginda Rasul menyampaikan siapa saja yang istiqomah baca surat Al-Waqiah maka insya Allah hidupnya tidak akan tertimpa kefakiran. Mau anak cucunya tidak tertimpa kefakiran? Mau. Caranya gimana? Ajak anak-anak kita untuk baca Quran, untuk baca surat Al-Waqiah. Coba saya akan tahu yang di rumahnya baca surat Al-Waqiah bareng-bareng, bapaknya, ibunya, menantunya, anak-anaknya, cucunya. Aduh,
Akan Kalau saya sama anaknya, saya kasih resep. Pengen anak-anaknya sukses. Resepnya gimana? Ayo, resepnya gimana? Doa. Nah, baginda Rasul 15 abad yang lalu, persis di malam ini itu diajarkan melakukan sebuah perjalanan yang dinamakan Isra Mi'raj. Yang berlatar belakang Isra Mi'rajnya Rasulullah itu dilatar belakangi oleh satu kondisi yang disebut namanya Amul Huzn, tahun bersedih dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ditinggal oleh istrinya Khadijah sekaligus ditinggal oleh pamannya namanya Abu Bakar. Dua orang yang sangat mempengaruhi perjalanan dakwah Rasulullah, beliau wafat terlebih. Maka Rasulullah menghadapi kesedihan yang luar biasa. Nah, supaya tidak sedih berlarut-larut, makanya Rasulullah diajak tamasya, diajak rekreasi. Bedanya kalau kita rekreasinya ke laut, ke pantai, ke gunung, Rasulullah rekreasinya ke masjid. Apa pelajarannya? Kalau hati kita lagi galau, kalau hati kita lagi guncang, kalau hati kita lagi resah, coba datangnya kemana? Ke masjid. Ada masjid di masjid. Di muka bumi ini tidak ada tempat yang paling berkah yang melebihi masjid. Kenapa? Yuk, rumah kita mungkin digunakan oleh kita untuk sholat, digunakan kita oleh kita untuk doa, digunakan oleh kita untuk baca Quran. Paling jumlahnya berapa orang? Tetapi di masjid ini ratusan orang datang berdiri-diri. Menggunakannya untuk ibadah, menggunakannya untuk apa? Untuk sholat, menggunakannya untuk apa? Untuk zikir, menggunakannya untuk apa? Untuk baca Quran. Maka tidak ada tempat yang paling berkah melebihi itu yang disebut namanya masjid. Orang kalau hatinya lagi resah, itu butuh siraman. Di manakah mendapatkan siramannya? Makanya baginda Rasul agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan, itu diberangkatkannya, diajak tamasyanya dari masjid ke masjid. Makanya perjalanan Rasulullah, tamasyanya Rasulullah itu diabadikan dalam surat Al-Quran, sekaligus dinamakan sebagai salah satu nama surat. Nama suratnya adalah Al-Isra. Makanya kalau hatinya resah, sudah datang saja. Makanya kalau nanti jam 10 siang sudah ada yang datang, oh berarti hatinya lebih resah. Kenapa datangnya? Tapi orang yang senantiasa sering datang ke masjid, maka dia akan dapat energi yang muncul dari keberkahan itu. Apa itu? Rajulun qalbuhu mu'allatun bil masjid. Orang yang hatinya senantiasa terkoneksinya dengan ini handphone. Kalau tidak terkoneksi dengan internet, kira-kira kita menggunakan aplikasinya terbatas atau bebas? batas. Begitu pun juga. Kalau hati kita tidak terkoneksi dengan masjid, maka ruang gerak kita, suasana hati kita terbatas, tidak bisa keluar. Maka pengen nyaman, cobalah agak berlama-lama dengan. Apa yang masjidnya? Silakan. Di masjidnya nawaitu nyetir, datang masjid nawaitu nyetir. Saya nyetir. Apa yang dilakukan? Kalau bisa silakan. Kalau bisa silakan lakukan baca. Kalau bisa silakan lakukan sholat. Saya yakin nanti selepas keluar dari masjid, suasana hatinya akan mulai enak, tenang. Saya hati kita kalau isinya susah,
Karena hati kita tidak diperuntukkan untuk tempatnya susah. Sayang kalau hati kita galau terus. Karena sejatinya hati kita bukan tempatnya galau. Tapi apa? Hati kita sejatinya oleh Allah diperuntukkan untuk tempatnya bahagia, untuk tempatnya nikmat. Oleh karenanya, yuk ikuti saran teladan yang dilakukan oleh Nabi Rasul. Apa sarannya teladannya? Yaitu kalau hatinya semangat, kalau sobat datang sering. Kalau kita ada rekreasi, biasanya kita berpikir ingin bawa oleh-oleh. Mungkin oleh-oleh kita biasanya beli kue, beli snack, beli makanan, beli Mercedes. Nah, Rasulullah juga setelah tamat syafali suami pulangnya bawa oleh-oleh. Apa oleh-oleh? Oleh-olehnya yang menjadi cita-cita kita. Apa cita-cita kita? Oke, saya tanya. Yang cita-cita hidupnya pengen bahagia, boleh kan? Oke. Yang cita-cita hidupnya pengen sukses, boleh kan? Pertanyaannya, gimana tuh kan cara ia agar menemukan bahagia dengan sukses? Gimana caranya? Yuk belajar dengan dekatnya azan. Azan itu hayya 'alas shalah. Terus selanjutnya Hayya 'alal falah. setelah hayya 'alas shalah tanya Hayya 'alal falah. hayya Anil falah. hayya 'alal Falah. artinya apa? Menuju ke Hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. sholat. Hayya 'alal falah, ayo Menuju meraih Kemenangan. kemenangan. Ada apa dengan kemenangan? Kalau kita nonton bola, kalau Indonesia akan lawan Malaysia, terus Indonesia menang. Nah, menang itu berarti ada dua hal. Apa tuh kan? Menang berarti tandanya sukses. Menang berarti tandanya kemenangan. Makanya bahasanya falah. Karena di dalam bahasa al-falah itu ada dua makna. An-najah was-sa'adah, sukses dan bahagia. Hubungannya apa? Sholat dengan sukses. Hubungannya apa? Sholat dengan bahagia. Oke. Sholat itu mengajarkan prinsip agar orang menjadi sukses. Apa syarat orang menjadi sukses? Disiplin. Disiplin. Oke. Kerjanya nggak disiplin. Ketentuannya harus masuk jam 8, dia nggak disiplin, datangnya jam 11. Kira-kira bakal kerjaannya bakal tambah bagus atau tambah tidak bagus? Oke, karena dagang nggak disiplin. Bukannya hari ini jam 7, besoknya bukannya jam 9, besoknya lagi bukannya jam 3 siang, besoknya lagi bukannya jam 8 malam. Kira-kira jadi pengusaha sukses nggak? Nah, siapa yang sukses? Yang sukses yang punya mental. Dari mana kita mengajarkan agar anak-anak kita disiplin? Ternyata dari sholat. Makanya kalau kita ingin benahi rumah tangga kita, mulainya dari mana? Coba mulainya dari sholat. Sholatnya juga mesti sholatnya mesti. Kalau kita pengen benahi rezeki, benahinya dari mana? Coba dibenahinya dari sholat. Sholatnya yang bagus, sholatnya yang makanya kewajiban orang tua yang ditawarkan oleh Al-Quran, apa yang harus dilakukan kepada anak-anak? Wa umur ahlaka bis sholat. Perintahkanlah keluarga. Apa? Kenapa sholat? Ternyata kalau kita orang tua terhadap anaknya agar anak-anak kita rajin sholat, itu artinya kita sebagai orang tua mengajarkan agar anak-anak kita disiplin. Kenapa? Kalau anak kita disiplin berarti anak kita cirinya dia akan menjadi anak yang sukses dan anak yang bahagia. Makanya kapan kita bisa mendidik anak-anak kita disiplin?
caranya kenalkan dengan sholat. Makanya ibadah yang tidak ada toleransinya itu sholat. Puasa, gak mau puasa gak apa-apa di bulan ini. Puasa sakit sudah gak apa-apa, nanti dikodok di bulan-bulan itu. Zakat belum mampu gak apa-apa, nanti zakatnya kalau sudah mampu. Haji belum bisa, belum mampu gak apa-apa. Tetapi urusan sholat jangan. Sakit, kalau gak bisa berdiri dulu. Kalau nggak bisa duduk, silakan berbalik. Kalau nggak bisa, silakan pakai isyarat. Menandakan apa? Menandakan bahwa pendidikan yang mengajarkan tingkat kedisiplinan paling hebat itu tidak ada cara pendidikan yang lain kecuali dikenalkan melalui sholat. Makanya orang kalau ingin lebih baik hidupnya, coba benar tidak sholat. Sudah terkata, ingin rumah tangganya tambah semakin acuh. Ayo, suami istrinya sholat ke masjidnya Pak. Luar biasa. Anak-anaknya dibawa. Ada apa lagi? Sholat itu bisanya rumusnya sukses dan bahagia. Orang sukses, orang bahagia itu cirinya patuh. Oke, saya tanya suami-suami ini. Istrinya sangat cantik, ya. Terus pintar, kedudukannya tapi sama suami enggak. Kira-kira suaminya bahagia? Oke, sekarang ayo. Kita punya anak dua, satu pintar tapi enggak sama, satu biasa saja tapi sama orang tua mati. Milih yang mana? Milih yang biasa. Oke, anaknya satu kaya kan, tapi sama orang tua. Satunya anaknya miskin, tapi gak patuh. Kalau harus milih yang mana? Jadi yang menjadikan orang ketemu bahagianya mana kalau kita pimpinan, kita punya perusahaan, kalau karyawannya nggak patuh, kita punya anak, kalau anak-anak kita nggak patuh, kita punya istri, kalau istri nggak patuh, di mana kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu adanya di kepatuhan. Di mana kesuksesan itu? Kesuksesan itu adanya di kepatuhan. Oke. Apakah mungkin kita jadi pekerja yang sukses kalau tidak patuh? Contoh. Ketentuannya kita harus buat laporan sama bos atau sama atasan. Ternyata kita nggak buat laporan, kita bangga. Akan diangkat kedudukan kita. Kenapa? Jualannya, bisnisnya nggak patuh. Kita pesennya jeruk, ternyata dikasihnya salah. Kira-kira akan jadi langganan loyal. Nah, pertanyaannya, di manakah sholat itu mengajarkan patuh? Nih, contoh di takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sejak kecil kita baca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sekarang kan saya sudah jadi kiai, jadi profesor, jadi orang terkenal, masa sama takbiratul ihramnya kayak anak-anak TK. Gantilah Allahu Kabir. Subuh itu 2 rakaat. Wah, 2 rakaat sih nggak berdirikan kan? Kalau pakai biar berdirikan, sudah rakaatnya ditambah saja 12 rakaat. Maka kalau pengen anak-anak kita patuh sama orang tua, ngajarkannya di mana? Didiknya di mana? Didiknya di sholat. Makanya qad aflahal mu'minun, pasti sukses. Siapa al-mu'minun? Orang yang memiliki keyakinan dan kokoh. Siapa lagi yang pasti sukses? Siapa lagi yang pasti dijamin sukses? Berikutnya walladzina hum
qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Hai banyak orang yang makanya kalau kita sayang dengan anak-anak kita, kalau kita bercita-cita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dan anak-anak yang bahagia, apa? Kenalkan sholat. Ada apa dengan sholat? Sholat itu ternyata kiat agar anak-anak kita dituntut menjadi anak yang sukses sekaligus anak-anak yang bahagia. Ada apa lagi yang menjadikan orang itu sukses dan bahagia? Ternyata harus benar. Nih, saya contoh. 10 tahun yang lalu ada handphone dari Finlandia, namanya Nokia. Sekarang mana yang bukan handphone Nokia? Padahal waktu itu Nokia sudah menguasai pangsa pasar. Kemana sekarang Nokia? Nokia nggak ada. Ketika muncul sebuah aplikasi bernama Android, Nokia cuma tak mungkin saya katakan kalau saya mudah kuasai pasar ini, nggak mau rendah hati saya. Hari ini mana ekonomi? Siapa yang kalah sukses yang mau rendah hati? Gimana kalau tak bahwa dari selalu mengandalkan rendah hati? Oke. Kepala ini selalu akan dimanapun selalu dia, selalu. Tetapi hanya ada kepala sejajar dengan kaki, yaitu sholat. Kapan itu? Ketika sujud. Bayangkan kepala setara sejajar dengan kaki. Kapan itu? Ketika di sholat ada yang sujud. Ada aktivitas lain yang mensejajarkan antara kepala dengan kaki? Tidak ada. Ada yang sujud. Dan kenapa kita menghadapnya ke tangan? Karena kita akan kembali dari tangan. Kita berasal dari tangan dan kita akan kembali. Maka di setiap sujud, maka kita melihat ke bawah, mengajarkan bahwa tidak lama lagi kita juga akan kembali dalam tangan. Tidak ada yang patut untuk disombongkan. Kalau toh kita punya harta yang tetap tidak patut untuk disombongkan. Karena kita akan kembali. Kalau kita punya kedudukan yang tinggi, tetap tidak ada yang patut untuk disombongkan. Kenapa? Karena kita akan kembali. Kalau toh kita merasa punya pengaruh sosial yang paling hebat, tidak ada alasan untuk sombong. Kenapa? Karena kita akan kembali. Makanya, kapankah asupan oksigen kepala yang maksimal itu ternyata ketika kepala berada di bawah, berada lebih bawah dibanding posisi jantung. Makanya kalau jantung di sini, kepala di sini, kalau kita posisinya duduk atau berdiri, maka jantung memompanya agak berubah. Tetapi begitu kepala ke bawah, posisi jantungnya di atas, maka jantung memompa oksigen dan darah ke kepala akan lebih mudah. Maka beberapa ahli kalau kita kepalanya sering sakit, ya kalau bondrek terus kan nanti kalau terlalu lama juga ada efek kimia. Apa sarannya? Kalau sakit kepala biasanya bondrek, kepala, panadol, terus nah, coba kalau kepalanya sering nyut dan kepalanya merasa sakit sebelah, coba latihannya apa? Sujudnya dilakukan. Tujuannya apa? Biar asupan oksigen yang ada dalam kepala, yang ada dalam otak ini maksimal. Karena sel saraf otak kita itu sama kayak tanaman. Kalau lama tidak disirami, maka akan layu akan menjadi. Supaya kelihatan tumbuh segar, maka coba disiram. Maka Bu, kalau pengen wajahnya glowing, caranya sel saraf otaknya diasupi darah dan oksigennya maksimal. Disirami darah dan oksigennya yang maksimal. Maka pancar wajahnya akan lebih glowing. Latihannya di mana? Ketika sujud jangan tertunduk.
Begitu sujud minimal baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, syukur 7 kali. Ya, tujuannya apa? Ya, jadi agar kita sholatnya tidak maka orang kalau ingin dibenahi fisiknya tambah sehat, silakan ini bisa dilakukan melalui sholat. Nah, makanya tidak ada pelajaran yang mengajarkan kerendahan hati yang seindah pelajaran sholat. Maka siapakah yang akan memiliki kriteria sukses? 3 saja. Siapakah yang akan memiliki kriteria bahagia? 3 saja. Siapa dia? Yang ada di sini, yang ada kepatuhannya, dan yang ada kerendahan. Di manakah mendapatkannya? Mendapatkannya adalah mengkonsumsi oleh-oleh dari pisaunya Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi. Makanya kalau kita ingin oleh anak-anak kita intens didoakan, caranya kenalkan anak kita gak apa-apa kita sebagai orang tua dianggapnya adalah kalau urusannya kenapa? Karena sholat membekali anak-anak kita menjadi anak yang sukses. Dengan sholat nanti anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang bahagia. Sekaligus bonusnya nanti anak-anak itulah yang intens, yang sering mendoakan. Kita ini nanti tidak akan selamat. Tatkala tiada, apa yang dibutuhkan? Doa dari anak-anak. Tapi kalau anak-anak kita yang nggak sholat, rasa-rasanya apa mungkin anak kita akan mendoakan setiap waktu sholat? Orang sholatnya juga sadar bisa. Makanya yuk mulai sekarang ajak anak-anak kita sholat. Setiap mau ke masjid jangan lupa diajak anaknya, diajak menantunya, diajak cucu, ayo sholat. Yang bapak-bapak ajak, yang istri ajak bapaknya, ayo pak anterin. Jangan minta dianterin itu pas kondangan saya. Pak kalau anterin saya kemana? Ke masjid. Ngapain? Ayo jamaah. Coba yang berangkat jamaah bareng dari rumah, jamaah bareng ke masjid, lanjut. Iya, yang berpasangan. Lanjut. Nah makanya melalui Islamitas malam ini yuk mulai dari ayo bapaknya ada bu, ma, bun, ya, ben, yuk mereka bertemu orang tuanya berangkat ke masjid. Saya yakin anak-anaknya langsung video betapa happy-nya. Makanya ayo mulai sekarang biasakan. Makanya kalau kita ingin agar anak-anak kita sukses dan bahagia, gimana cara menentunya? Yuk kenalkan anak-anak kita. Nah sekarang saya akan diadakan doa surat Al-Waqi'ah. Semoga dengan istiqomah doa surat Al-Waqi'ah, semoga semuanya yang hadir ini rezekinya berlimpah. Mudah-mudahan semoga dimudahkan oleh Allah senantiasa bisa mengasihinya. Amin. Kalau urusannya dimudahkan, hatinya damai, keluarganya sakinah, sukses bahagia. Semoga kita oleh Allah dikumpulkan bersama pada amin. Amin.
suku nanti barang-barang kopi dulu. Kalau nanti nanti terakhir ada suku nanti barang-barang kopi dulu. Silakan ikuti apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabba hadhihi surah al-Waqi'ah الشريفة ومنزل هذه السورة المنيفة نسألك يا الله باسمك الفتاح الرزاق الغني المغني الكريم أن تفتح أبواب رحمتك وفضلك ورزقك وأن ترزقنا من النعمة تمامها ومن العصمة ومن العافية وصولها ومن الدنيا ومن المعيشة ومن الأرزاق أوسعها ومن الأموال أجلها وأبركها ومن العلوم أنفعها ومن الأخلاق أحسنها ومن المطالب ومن الآخرة عيبها ودنياها من الفقر والعافية من الدين ودنياها من الفقر والعافية من الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus saya ya, gimana pengen supaya kayak ini bagus. Ternyata orang kalau pengen terus, sumringah terus, ceria terus, bahagia terus ternyata apa? Disemumin. Ya, ada kagak sudah jangan lihat ramai disenyumin. Mau ramai disenyumin, mau sepi Disenyumin. kagaknya yang ramai sepi. Amin. Pengen ramai, mau layaknya dari pagi sampai pagi lagi. Pokoknya sudah. Ya, ngadepi istri, ya bisa. Ngadepi suami bisa. Ngadepi anak bisa. Ngadepi pekerjaan bisa. Pokoknya sudah. Nanti kalau kita terus ngadepi apa saja, kita coba. Kitanya insya Allah orang yang hidupnya senantiasa segar, dia setia. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Soleh. Urusannya bingung. Makanya sudah ada resepnya. Apa saja bisa. Ya, sudah ya. Sudah kalau sebelum mulai besok bisa. Bisa. Bismillah ya. Bismillah ya. Itu saja. Semoga semuanya tambah lebih baik. Amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semua tambah dihaturkan hari ini, Masya Allah ya. Ilmu adalah cahaya. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemahaman yang baik di dalam kehidupan kita, ya, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita semua adalah karunia. Dan pastikanlah apa yang disampaikan Allah, perbaiki sholatnya, maka Allah akan